Udah hidup.
Agak maju ya. Maju. Tadal, maju sini nih. Bikin huruf U. Biar anget. Bikin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya, alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada malam hari ini kembali kita bisa beraktivitas bagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bernafas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk melakukan aktivitas harian kita, maka ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang telah mudahkan diri kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam kali ini. Ya, di mana alhamdulillahirabbil alamin, walaupun ya qadarullahu ma syaa fa'al, dari mungkin tadi siang ya, hujan gemerincik, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, itu semua tidak menyurutkan langkah kita untuk datang ke masjid ini demi untuk mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutin untuk bahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka sungguh di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut memiliki waktu luang untuk mempelajari ilmu agama.
ketika hamba ini diberikan waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nyatanya banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan waktu yang banyak, namun sulit untuk meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nikmatilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah sedang berikan nikmat, kita nikmat hal ini, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pahala yang berlipat insyaallah taala. Dan kemudian setelah mengucapkan at-thana atau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan salawat dan salam tetap curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati kepada pengurus DKM Masjid As-Siddiq, yang saya hormati kepada seluruh jamaah semua, jamaah yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir, baik itu dari ikhwan di Mubagi, demikian pula dari pesantren Saung Tahfiz Billah, demikian pula para asatidnya, demikian pula kepada seluruh teman-teman di MPKS Al-Istiqomah, dan juga kepada seluruh jamaah semua alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di masjid ini, ya di mana insyaallah taala pada hari ini kita hadir ya untuk mempelajari ilmu agama, membahas hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita akan mendulang kebaikan-kebaikan, mendulang pahala-pahala, mendulang keberkahan, hingga akhirnya kita menjadi manusia yang bahagia dunia maupun di akhirat. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu, alhamdulillahirabbil alamin, secara cepat kita sudah menjelaskan tentang awal-awal dari kitab Riyadhus Shalihin atau taman-taman orang yang saleh ya. Alhamdulillah sudah kita jelaskan tentang muqaddimah dalam kitab ini, dan juga sudah kita menjelaskan tentang al-muallif atau penulis dalam kitab ini, yaitu ditulis oleh al-Imam, siapa namanya al-Imam? An-Nawawi ya, Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang babul ikhlas wa ihdarin niyyah, atau bab yang berkaitan dengan ikhlas, demikian pula menghadirkan niat. Maka alhamdulillah sudah kita jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan apa itu ikhlas. Demikian pula bagaimana caranya kita ikhlas, dan juga kita sudah menjelaskan tentang analogi yang berkaitan dengan ikhlas, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang masalah susu. Ini pun alhamdulillah sudah kita jelaskan. Juga alhamdulillahirabbil alamin secara global sudah kita menjelaskan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pentingnya kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertemuan yang terakhir kita pun menjelaskan tentang bab yang kedua, yaitu babut taubah atau bab pentingnya kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat ini merupakan kebutuhan kita seorang muslim. Yaitu seorang muslim hendaklah dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap harinya beliau istighfar berapa kali? 70 sampai 100 kali dalam sehari. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perkataan yang pertama kita ucapkan setelah mengerjakan salat apa kira-kira? Istighfar. Astagfirullah. 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 Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita itu butuh akan istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan berikan kejayaan kepada kita. Demikian pula keutamaan-keutamaan besar yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kemarin sudah kita jelaskan hal ini. Demikian pula hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan at-taubah atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana taubat kepada Allah itu ya ada cara-caranya ya. Yaitu tatkala kita ini punya dosa sama Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita bertaubat harus ada 3 caranya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah an-nadam atau menyesal. Yang kedua adalah al-iqla atau meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-azam atau kita berazam dalam hati kita tidak untuk melakukan dosa itu lagi. Nah, kemudian kalau kita punya dosa berhubungan dengan makhluk, tambah satu lagi yaitu kita menyelesaikannya. Jadi kalau kita ini punya permasalahan dengan orang yang lain, kemudian kita pun ya punya harta yang kita ambil, orang lain kita ambil hartanya. Atau kita pernah jajan di warung, nggak bayar, ngambil, ngomong sama mbak warungnya, mbak kembali 2.000. Nggak bayar, ya uangnya apa, jajan diambil, malah minta kembalian.
Ini kurang apa lagi nih orang. Nah, ini dosa ini berkaitan dengan makhluk, maka harus diselesaikan. Demikian pula ya, apapun itu selama berhubungan dengan makhluk harus kita selesaikan. Maka ini ya perlu kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita harus melepaskan hak-hak orang lain. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad, ternyata ghibah saja ada kafaratnya. Yang dimana dalam hadits Nabi SAW itu dikatakan kafaratu maniktabtahu, atau kafarat bagi ya kalian yang menggibahi saudaranya adalah beristighfar untuk dia. Artinya adalah tatkala kita ini pernah ngomongin orang, maka kafaratnya untuk penembus dosa tersebut, kita itu mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Demikian pula ya kita ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa orang tersebut. Alhamdulillah kemarin sudah kita sampaikan hal ini kalau tidak salah. Kemudian insyaallah taala pada hari ini kita akan menjelaskan bab yang selanjutnya, yaitu babus sabar, atau bab yang ketiga, bab yang berkaitan dengan sabar. Jadi ada korelasinya dengan bab-bab yang sebelumnya. Jadi bab yang pertama tadi bab apa? Ikhlas. Yang kedua bab taubat kepada Allah. Yang ketiga bab sabar. Ini ada korelasi atau ada munasabah atau ada kesinambungan dalam bab-bab tersebut. Kenapa? Karena orang yang dia tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka wajib bagi dia untuk bersabar dalam ikhlas tersebut. Demikian pula orang yang dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun hendaklah bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tulis di situ, tulisan judulnya adalah sekarang bab yang berkaitan dengan sabar. Ya, bab yang berkaitan dengan sabar. Ya, pelajaran yang pertama di sini adalah adanya munasabah atau korelasi. Tulis ya, adanya hubungan dengan bab-bab yang sebelumnya, yaitu ikhlas. Ikhlas membutuhkan kesabaran. Demikian pula taubat membutuhkan kesabaran. Bahkan al-muallif rahimahullahu taala atau penulis kitab ini, siapa penulisnya? Al-Imam An-Nawawi. Beliau rahimahullahu taala menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir, ayat yang ke-300. Yang ini menunjukkan kepada kita Allah memanggil orang-orang beriman agar senantiasa bersabar. Ya, tulis ya. Allah memanggil orang-orang beriman agar senantiasa bersabar. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan teruslah kalian dalam bersabar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ini menyuruh kita orang-orang yang beriman, yang nyatanya di sini Allah manggil kita orang beriman. Yang dimana sifatnya orang beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang sabar. Tapi nyatanya Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan teruslah kalian dalam kesabaran. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyemangati kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Allah sampaikan kepada kita untuk senantiasa terus bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ibadah kepada Allah itu adalah susah. Maka tatkala nih seorang itu dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan. Kemudian dia mencoba untuk berhijrah atau mencoba untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi insan Allah yang ikhlas, senantiasa beribadah kepada Allah, maka biasanya akan ada ujian-ujian yang datang kepada orang tersebut. Benar apa enggak? Benar ya. Orang yang ketika dahulu masa hidupnya bekerja di tempat yang haram misalkan, kemudian tatkala dia sudah mengetahui tempat ini haram, gaji saya tidak halal, kemudian dia meninggalkan pekerjaan tersebut, apakah dia akan menjadi hidupnya tenang awalnya? Kebanyakan? Enggak. Seringnya apa? Sengsara ya dan lain sebagainya. Demikian pula orang yang awalnya dia itu malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mau mencoba berubah menjadi orang baik, ya akhirnya dia pun beribadah kepada Allah. Biasanya apa? Ujian datang silih berganti. Kenapa? Karena
ya tatkala Allah itu memberikan ujian kepada kita, artinya Allah itu mencintai kita. Itu dia. Jadi ini jawabannya, kenapa sih orang yang mau jadi orang benar kok banyak cobaannya? Kenapa? Karena Allah sedang mencintai seorang hamba. Karena dalam hadits Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Idza habballahu aqwaman ya ibtalahum." Apabila Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana Nabi di sini dalam hadits 43 ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah apain tuh? Allah coba, Allah kasih ujian kepada mereka. Inilah ujian-ujian yang diterima oleh orang-orang yang baru dia memperbaiki dirinya. Maka jangan aneh ya. Maka jangan aneh tatkala kita ini ingin merubah diri kita, tapi nyatanya ujian silih berganti datang. Ini tandanya apa? Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Inilah tujuan kita kenapa kita berbuat baik. Yaitu agar kita ya senantiasa mendapatkan kecintaan dari Allah. Jadi jangan berkeluh kesah. Kok saya baru aja meninggalkan keburukan-keburukan, tapi nyatanya saya makin sulit hidupnya. Ingat, berubahnya karena apa antum? Apakah antum berubah untuk beribadah kepada Allah karena dunia, karena harta? Salah niat itunya. Ya, antum berubah ya untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ingin mencintai engkau. Maka nikmatilah setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Nah, inilah dia ya. Maka hendaklah senantiasa kita menjadi kaum muslimin yang bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun berat ujian yang dirasakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun ya suruh kita untuk mengerjakan salat. Dan Allah tidak hanya nyuruh kita untuk ngerjain salat aja, tapi Allah pun nyuruh kita untuk bersabar. Allah firmankan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Surat Toha 134 ayat 122 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, suruhlah keluarga kalian untuk mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita untuk mengerjakan salat. Tapi tidak nyuruh kita untuk kerjain salat aja. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah dengan salat tersebut. Ya, karena salat itu berat ya. Itu berat. Apalagi kalau imamnya ya baru mulai baca amin terus langsung alif lam mim. Waduh, udah jam berapa nih salat ya? Udah setannya udah bisikin macam-macam. Nah, berat tuh nyatanya salat ya, Masya Allah. Makanya Allah nyuruh kita buat ngapain tadi? Sabar. Karena Allah sedang berikan kepada kita nikmat yang terus tercurah. Makanya nih kalau Allah kasih nikmat nih ya, kita bisa ngaji, kita bisa sholat ya, kita bisa sedekah, nikmatin nikmat itu. Karena Allah itu nggak memberikan nikmat ini kepada sembarang orang. Allah nggak memberikan nikmat ini kepada semua orang, nggak. Tapi Allah berikan nikmat ini hanya segelintir orang saja. Maka nikmatin pas kita punya kesempatan buat ngaji. Nikmatin. Nikmatin tuh pas kita ada kesempatan buat ngafalin Quran, santren, ya, baca Quran, juga kesempatan buat ngaji dan lain sebagainya. Karena Allah sayang sama kita. Nikmatin itu. Walaupun kesibukan silih berganti. Tapi tatkala gerakan hatinya untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Ya, ternyata di luar kita, ya, bahkan kita semua di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan waktu 1 pekan itu berapa jam? 168 jam. Tapi tidak semua orang mau ngasih 1 jam aja waktu buat Allah. Enggak semua orang tuh mau. Pelit nggak minta ampun ngasih waktu buat Allah Subhanahu wa taala. 1 jam saja buat ngaji, enggak maunya minta ampun. Bayangkan. Ya, ini tandanya Allah Subhanahu wa taala ya sedang melupakan mereka itu. Dilupakan mereka, padahal Allah kasih jam banyak, 168 jam. Tapi nyatanya Allah tidak menggerakkan hati mereka buat memberikan sedikit waktu buat yang ngaji, buat baca Quran dan lain sebagainya. Maka nikmatilah nikmat yang Allah berikan ini berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hendaklah kita bersabar. Kemudian tulis lagi ya. Karena apa? Karena sabar ini merupakan ya kebaikan yang mulia.
kebaikan, bahkan kebaikan yang paling mulia. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, yang dinukil oleh al-muallif rahimahullah dalam suratnya Asy-Syura ayat yang ke-43. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Asy-Syura 43 tersebut, Allah firmankan, waliman sabara wa ghafara inna dzalika liman ya, sungguhnya orang-orang yang dia senantiasa bersabar, demikian pula maafkan, inna dzalika liman azmil, ya, atau ya, sungguhnya itu adalah termasuk kebaikan yang utama. Sesungguhnya ya, itu termasuk kebaikan yang utama. Min izmil umur, yaitu kebaikan yang utama. Tandanya adalah kesabaran ini merupakan nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, karena ini adalah ibadah yang utama. Ya, min izmil umur, atau kebaikan yang utama dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Demikian pula al-muallif rahimahullah ta'ala sampaikan kepada kita, ya, dalam hadis-hadis yang ada dalam kitab ini, tentang sabar ini merupakan ya kebaikan-kebaikan yang utama. Ya, kebaikan-kebaikan yang utama. Maka dengan ini hendaklah kita untuk terus bersabar dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun memang ya sabar itu susah. Sabar itu susah. Dan al-muallif rahimahullahu ta'ala itu sampaikan kepada kita tentang sabar. Yaitu nyatanya sabar ini adalah dhiya atau sebagai sinar buat kita semua. Ya, al-muallif rahimahullahu ta'ala bawakan dalam hadis yang ke-35. Yang punya kitabnya silakan dibuka ya. Hadis nomor 25, mohon maaf. Hadis nomor 25. Ini adalah hadis yang pertama dari bab sabar ini. Al-muallif atau penulis menukilkan sabda Nabi SAW, yang mana Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman, atau berwudu itu sebagian dari salat. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah ini sudah mencukupi dan memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an. Dan demikian pula kalimat tasbih subhanallah dan kalimat tahmid alhamdulillah tamla'an, yaitu mengisi ma bainas samawati wal ardi, antara langit dan bumi. Artinya kalau kita zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah subhanahu wa ta'ala ini sedang memberikan keutamaan yang besar kepada kita semua. Ya, karena nyatanya zikir yang kita ucapkan ini memenuhi langit dan bumi. Kemudian Nabi SAW mengatakan was-sadaqatu was-salatu nurun. Adapun salat ini adalah cahaya, kata Nabi SAW. Cahaya yang membimbing manusia untuk terus berbuat baik. Jadi kalau kita itu hidup nggak ada salatnya, kita nggak mengerjakan salat, tandanya kita sedang jalan, ya, jalan yang gelap gulita, nggak tahu mana yang benar. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Karena salat ini ya menjadi filter buat kita, ya menjadi cahaya buat kita. Ini kata Nabi SAW. Ya, maka dengan kita mengerjakan salat, Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kita untuk ke arah kebaikan yang selanjutnya. Karena pertama kali kelak nanti dihisab pada hari kiamat itu apa? Salat. Maka pastikan kita perbaiki salat kita. Bagus-bagusin tuh salat kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat ini sebagai cahaya yang memandu kehidupan kita. Akhirnya kita pun bisa terus jalan di atas jalan yang lurus. Karena salat inilah yang nanti akan menjadi pengingat diri kita. Ya, mengingat diri kita. Ya, sebagaimana contoh ya, ketika seorang ini dia sudah rutin untuk mengerjakan sholat misalkan, maka dia pun akan kebaikan yang selanjutnya datang kepada dia. Akan mudah dia mengerjakan amal soleh yang lain. Bahkan tatkala dia itu sudah rutin mengerjakan sholat, misalkan sholatnya tepat waktu berjamaah,
Tapi kemudian di suatu hari dia terlambat sholatnya, enggak berjamaah. Karena mandinya kelamaan gitu. Atau karena kerja, yang dirasa apa kira-kira di hatinya? Aduh, nyesal kan? Nyesal kita. Yang biasanya kita sholatnya rutin, di awal waktu dengan sholat berjamaah, tapi nyatanya kita terlambat. Nyesalnya minta ampun. Coba bandingin dengan orang yang nggak pernah sholat. Nyesal nggak mereka ninggalin sholat 5 waktu? Jangankan 5 waktu ya. Ribuan waktu pun mereka nggak bakal pernah nyesal. Ya bahkan mereka pun menghubungkan dengan privasi mereka ya. Ya sholat adalah hal yang privasi, nggak perlu dikabarkan, nggak perlu ditanya dan lain sebagainya. Padahal ini adalah ya sebagai rukunnya ya agama kita, yaitu mengerjakan sholat, bahkan tersebut sebagai rukun Islam mengerjakan sholat. Dan ini pun kebaikannya kembali kepada kita, yaitu sholat ini akan membawa kita kepada cahaya. Kemudian Nabi SAW mengatakan was-shadaqatu burhan, dan sedekah ini sebagai burhan atau sebagai bukti, ya sebagai bukti betapa kita ini mengimani Allah Subhanahu wa taala dan juga meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Itu dia. Jadi buktinya seorang itu mencintai Allah di antaranya adalah dengan cara kita bersedekah. Sedekah ini sebagai bukti. Maka tatkala orang sudah mengaku mengikuti sunnah Rasulullah, tapi nyatanya dia berat untuk bersedekah, maka harus dipertanyakan lagi. Karena memang orang-orang beriman mudah dia untuk bersedekah fi sabilillah jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah adalah sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sedekah ini ya perbedaannya sedikit dengan ya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan logika kita. Secara logika, kalau kita sedekah, duit kita kurang apa nambah kalau kita sedekah? Kita punya 10.000, kita sedekahin 5.000, nambah nggak uang kita? Nambah uang kita? Hah? Ya, nambah nggak uang kita? Kita punya uang 10.000, dikasih 5.000 sama orang, dikasih tuh buat sedekah 5.000, tinggal berapa? Dari 10.000 tinggal 5.000, nambah nggak uangnya? Secara logika kurang, malah ya kan kurang. Ini secara logika, tapi secara keimanan, mana khosat as-shadaqatu min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan dengan sedekah yang kita lakukan, ini adalah harta kita. Jadi harta seorang muslim terletak sejauh mana dia sedekah. Karena inilah yang akan kekal. Kalau kita punya uang 10.000, kita sedekahkan 5.000, 5.000-nya kita jajan ini udah habis langsung. Tapi kalau sedekah 5.000 ini habis atau tidak? Enggak, bahkan akan selama-lamanya nanti akan mengalir. Karena apa? Di antara amalan yang tidak akan terputus itu apa? Sedekah jariyah. Maka ya seyogianya kita seorang muslim untuk banyak bersedekah, karena sedekah sebagai burhan, atau sedekah ini sebagai ya bukti kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Nabi SAW mengatakan was-sabru diya, adapun sabar adalah sinar. Adapun sabar adalah sinar. Jadi tadi sholat itu apa tadi? Sholat apa tadi? Cahaya. Kalau sabar apa? Sinar. Ini ada bedanya. Sinar sama cahaya, ada bedanya enggak? Ada. Kalau sinar dia mengeluarkan cahaya sendiri. Kalau bercahaya dia tidak mengeluarkan cahaya, tapi dia terkena sinar dari yang lain. Kalau matahari bersinar apa bercahaya? Nah, Said. Bersinar apa bercahaya kalau matahari? Hah? Cahaya matahari apa sinar matahari? Sinar, ya. Kalau bulan bersinar apa bercahaya? Bercahaya, betul. Karena bulan tidak mengeluarkan sinar, mengeluarkan cahaya, tapi dia itu terang karena memang diterangi oleh yang lainnya. Nah, ini ada perbedaannya. Apa bedanya? Nah, di sini ada bedanya. Apa sih perbedaan antara cahaya sama sinar yang disampaikan oleh Nabi SAW? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan wa ammas sabar fa innahu diya. Adapun sabar, Nabi itu mengatakan sebagai apa tadi? Sinar. Wa diya'u huwa an-nur alladhi yahsul nau al-hararah wa ihraq.
Adapun sinar itu dia menghasilkan cahaya, bahkan bisa memanaskan bakar. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Sebagai contoh adalah sinar matahari, maka memanaskan, panas tuh ya, membakar. Ya demikian pula panas ya. Bikhilafil qamar, maka beda dengan cahayanya rembulan. Fa innahu nur mahad, karena ya cahaya ini adalah ya hanya cahaya saja tanpa ada panas, demikian pula tanpa ada membakar. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Jadi tandanya adalah bahwasanya salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya, betul. Karena dengan salat maka hidup kita akan bercahaya. Dan memang salat itu berat. Tapi lebih berat lagi apa? Bersabar. Karena sabar adalah sinar yang bisa membakar diri kita. Yang dimana kita ini istiqamah mengerjakan salat tadi, beratnya minta ampun, dan kita pun yang merasakan letih dan lain sebagainya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya tentang syariatnya Nabi Musa sebagai buya, sebagai sinar. Kalau syariatnya Nabi Muhammad sebagai nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan juga kitab yang mubin, yang jelas. Kenapa? Nyatanya syariatnya Nabi Musa itu berat, melebihi syariatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Musa atau syariat Nabi Muhammad ya. Kalau syariat Nabi Muhammad nih, kita terkena najis di baju, apa yang kita lakukan? Dicuci. Cuci ya? Sepakat ya? Kalau syariatnya Nabi Musa itu diapain? Dipotong, digunting. Masya Allah, jazakallah saya. Digunting dia. Syariatnya Nabi Muhammad SAW, ketika orang bertaubat, ngapain dia? 3 syarat tadi. Ditambah 1 kalau dia punya masalah sama orang lain. Tapi syariatnya Nabi Musa ngapain? Bunuh diri. Membunuh dirinya ya. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ya. Mana? Tsumma fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bunuhlah diri kalian. Ya, dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah 29 ya, kalau tidak salah. Nah, kenapa ternyata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan di zamannya Nabi Musa itu kalau orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikumpulkan di sebuah tanah lapang. Kemudian mereka itu dipersenjatai dengan senjata tajam. Kemudian disuruh untuk ya menebaskan senjata tajam tersebut. Lantas kemudian orang tadi berkumpul di sebuah tanah lapang ya, dipersenjatai tajam, kemudian Allah turunkan kabut. Akhirnya kemudian mereka pun menebaskan senjata tajam tadi. Ada yang membunuh dirinya sendiri, ada yang membunuh orang tuanya, ada yang membunuh anaknya dan lain sebagainya. Masya Allah. Tapi syariatnya Nabi Muhammad SAW mudah. Maka sungguh ya agama kita adalah agama yang mulia. Mudah sekali. Bahkan dalam agama kita tidak ada satu syariat pun yang menyebabkan kita miskin. Ada enggak? Ada syariat yang diwajibkan untuk umat kita Nabi Muhammad atau umat muslimin. Ada syariat menjadikan kita miskin, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada syariat yang menyebabkan kita minjam-minjam sama orang. Enggak ada. Ada paling haji sama umroh, itu pun haji sama umroh kan hukumnya wajib bagi siapa? Yang mampu. Kalau nggak mampu nggak bisa minjem kan? Gitu. Dan syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun tidak ada syariat ajaran yang menjadikan kita mati. Ada nggak? Nggak ada. Ada mungkin paling jihad. Tapi jihad pun tidak mesti mati tentunya kan? Karena seorang ini bisa hidup dengan hidup yang mulia. Maka sungguh indahnya kita berada dalam syariat ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita untuk bersabar. Walaupun wasabru dhiya, karena walaupun sabar itu adalah ya sinar yang bisa membakar diri kita, yang membuat kita ini ya tersiksa atau yang lainnya. Tapi tetap wajib kita bersabar karena ya ini adalah diantara azmil umur atau diantara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya bahkan ya dengan kita ini tadi dikatakan bahwa saya sholat ini tadi sebagai apa? Cahaya. Dan juga sabar ini sebagai apa? Sinar.
Dan saking ini bercahayanya untuk kita semua, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk minta tolong kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dengan salat dan juga dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan ya, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-158 tentang wajibnya kita untuk minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tatkala kita itu terus semangat mengerjakan salat dan bersabar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan hidup kita. Allah akan mudahin tuh. Jadi kita tidak perlu untuk khawatir yang berlebihan dalam kehidupan ini. Ya, selama kita terus ibadah kepada Allah, Allah akan mudahkan kehidupan kita dunia maupun di akhirat. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Ya, kemudian lantas ya, sejauh mana sih kita itu untuk bersabar? Ya, ditulis ya, sabar ini ada macam-macamnya. Ya, macam-macam sabar. Adapun macam yang pertama dalam sabar adalah as-sabru ala ta'atillah, atau sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata taat kepada Allah juga butuh kesabaran. Ya, taat kepada Allah butuh kesabaran. Kita ngaji, kita baca Quran, kita ngafalin Quran, kita belajar, ya, kemudian kita ya terus istiqamah, butuh akan kesabaran. Maka kita harus sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam yang kedua adalah ya sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sabru ala maksiatillah, atau sabar dalam maksiat, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya meninggalkan maksiat itu berat. Ya, meninggalkan maksiat itu berat. Bahkan secara manusiawi kita pun lebih enak, lebih mudah kita mengerjakan maksiat kepada Allah, naudzubillah, ketimbang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus bersabar tatkala meninggalkan maksiat tersebut. Dan kemudian macam yang ketiga, ya kita pun harus sabar ketika Allah Subhanahu wa taala menguji diri kita. Nah, kita harus sabar tatkala Allah menguji diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menguji diri kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan hidup kita ini sebagai ujian juga, ya? Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kehidupan. Demikian pula Allah menciptakan kematian. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang amalnya paling terbaik, bukan amalnya paling banyak, ya. Kalau amalnya paling banyak, belum tentu baik. Tapi amalnya yang terbaik inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya, inginkan. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup sendiri ini adalah ujian. Sehingga dengan ini kita harus bersabar tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sabar tatkala kita taat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sabar tatkala kita meninggalkan maksiat? Kenapa juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh sabar kepada kita tatkala kita ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena jawabannya adalah karena kita mampu. Karena kita mampu buat bersabar. Mampu kok kita. Kita meninggalkan maksiat kepada Allah dan bersabar dengan hal itu, kita semua mampu. Mampu kita. Kita mengerjakan taat kepada Allah Azza wa Jalla, kita pun mampu. Insya Allah mampu. Mampu pasti kita. Demikian pula tatkala Allah berikan ujian kepada kita. Musibah silih berganti datang dalam kehidupan. Baik itu kekurangan makanan, kekurangan ya rizki atau yang lainnya, kita pun mampu untuk menghindari hal itu semua. Karena apa? Tengoklah orang-orang yang teranggap sebagai orang yang termarginalkan itu, orang-orang yang tersebut sebagai fakir miskin. Dan nyatanya mereka masih hidup. Demikian pula kita. Tandanya adalah kehidupan itu bukan diatur sejauh mana ya orang punya uang. Tapi yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan rezeki kepada hamba-hambanya, siapapun mereka.
Maka Allah pun menjamin rezeki tersebut. Bahkan lebih tentramnya kita, ya, kita itu nggak bakal bisa mati kita itu, ya, selama rezeki kita itu belum sempurna. Itu. Kalau kita ada rezeki satu nih yang Allah jamin nih belum sempurna, belum datang kita nggak bakal mati. Ya, itu dia. Maka seorang itu akan tentram ketika mendengar hal ini, yaitu rezeki Allah Subhanahu wa taala itu sudah dijamin oleh Allah ya Azza wa Jalla. Maka ya inilah ya, kita itu mampu untuk bersabar, untuk taat kepada Allah. Demikian pula mampu bersabar meninggalkan maksiat kepada Allah, dan kita pun mampu bersabar tatkala Allah uji kita. Tapi demi Allah, ada satu yang kita nggak bisa sabarin, yaitu apa? Pertanggungjawaban kelak nanti di akhirat. Itu dia yang kita nggak bisa sabar. Itu dia yang kita nggak bisa sabar. Makanya Allah nyuruh kita sabar. Kenapa Allah nyuruh kita sabar, taat, meninggalkan maksiat, bersabar tatkala ya ada musibah? Karena kita mampu untuk sabar. Tapi demi Allah kita nggak mampu buat sabar ketika kelak nanti di akhirat. Karena apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Ma'arij, ya, ayat yang keempat, ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Allah firmankan pada hari kiamat, malaikat itu naik sama turun satu hari sama dengan 50.000 tahun. Satu hari di akhirat dalam ayat ini berapa? 50.000 tahun. Bayangin. 50.000 tahun berapa detik bagi tandanya? Kalau kita diberikan nikmat bisa hidup 60 tahun, berapa detik? Paling sepersekian detik kita hidup, sama saja seperti itu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan kelak nanti di hari kiamat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Kemudian Allah firmankan apa? Fasbir sabran jamila. Makanya sabar dengan sabar yang baik, sabar karena sabar itu indah. Allah nyuruh kita sabar di sini. Sebelum datang hari tersebut, satu hari berapa tadi? 50.000 tahun. Sabar kita untuk mengerjakan kebaikan, walaupun berat, ya, walaupun berat. Kita ngaji di sini berat. Lihatin jam ini kapan dahannya. Manusiawi, memang berat. Ya, ketimbang di rumah di depan gadget, kita nggak peduli sama jam itu. Tahu-tahu, wah ini udah subuh nih. Berat itu ibadah kepada Allah. Makanya Allah nyuruh kita sabar. Makanya Allah firmankan, fasbir sabron jamila, sabar kalian itu. Ya, sabar dengan sabar yang indah. Sabar itu indah. Ya, sebelum datang hari tersebut. Maka ya, sebagai kita seorang muslim untuk senantiasa bersabar ya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena emang sabar ini baik buat kita semua, ya. Ya, sabar ini adalah baik buat kita semua. Ya, karena dengan bersabar ini ya seorang muslim ini akan baik semuanya, sebagaimana dalam hadits nomor 27 dalam kitab ini, ya. Nabi itu beliau itu takjub dengan kondisi orang mukmin. Beliau mengatakan, ajaban li amril mukmin, sungguh aku kagum dengan keadaannya orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya segala apa yang dia ada itu baik semua buat dia. Tapi sayangnya sifat ini enggak dimiliki kecuali hanya orang-orang mukmin beriman saja. Kenapa? Apabila Allah berikan nikmat, dia ngapain? Bersyukur. Apabila Allah berikan musibah, dia ngapain? Dia bersabar. Ya, inilah baik untuk orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim beliau pernah mengatakan, ya, tajarru as-sabr. Ya. Tajarru as-sabr, paksakan diri kalian buat sabar. Jadi tajarru itu dalam bahasa Arab itu seperti kita makan pil pahit tuh. Buat sehat itu kita makan ya pil yang pahitnya luar biasa. Makan aja itu. Karena ini buat kesehatan diri kita. Kata beliau, tajarru ya as-sabr, paksakan diri kalian buat sabar. Dalam kitab beliau dah Madarijus Salikin, beliau mengatakan tajarru as-sabr. Fa in qatalaka faqatalaka syahidan. Apabila sabar itu membuat kamu, atau apabila sabar ini membunuhmu, maka kamu sedang dibunuh dalam keadaan syahid. Ya, dia sabar dengan ketaatan kepada Allah. Maka hakikatnya dia itu ketika dia sabar akhirnya malah berbuat atau menghasilkan misalkan kematian, maka kematiannya syahid. Wa in ahyaka azizan,
Demikian pula kalau sabar ini menjadikan diri kamu terus hidup, maka kamu hidup dalam keadaan mulia. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Jadi sabar itu dia indah, sabar itu bagus dan baik buat kita semua. Karena bayangkan ya, dengan kita bersabar, bahkan dalam hadis nomor 33, ya dikatakan wabah penyakit yang membunuh orang-orang beriman tersebut sebagai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti dicek saja hadis ya, karena waktu yang tidak cukup ya. Wabah penyakit taun di zaman Nabi SAW yang banyak menewaskan para sahabat. Tapi nyatanya walaupun mereka ini bersahabat dengan penyakit tersebut, dikatakan rahmatan lil mu'minin, ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tandanya sabar ini adalah rahmat untuk kita semua. Demikian pula orang-orang yang bersabar ya akan dijamin pula untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah firmankan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab dalam surat Az-Zumar ayat ya ke-10 ya. Sesungguhnya orang-orang yang sabar Allah akan berikan pahala kepada mereka tanpa ada hitungan. Semuanya ada hitungan. Syukur ada hitungannya. Salat jamaah ada hitungan enggak? Ada. Berapa pahalanya? 27, 25 ya. Tapi sabar adalah pahala yang tidak ada hitungannya tanpa batas. Ini kata Nabi SAW. Masya Allah. Ya, bahkan Nabi SAW dalam hadits yang ke-34 di sini menjelaskan tentang orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupannya. Ya, semacam orang difabel atau orang yang lain. Misalkan di sini ada seorang wanita yang qadarullah terkena penyakit ayan. Ya, hadits nomor ke-35, 36, 34, 35. Ada wanita yang terkena penyakit ayan. Kemudian datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakanlah aku untuk bisa sehat. Tapi Nabi berikan pilihan. Apakah kamu mau aku doakan sehat ataukah mau bersabar masuk ke dalam surga? Akhirnya wanita ini pun minta untuk bersabar untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita punya kekurangan dalam masalah fisik, dalam masalah harta, dalam masalah yang lainnya, ini sebenarnya kebaikan buat kita semua. Bahkan dalam hadits riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW itu menjelaskan kepada kita tentang nanti penduduk di akhirat. Nanti Allah itu akan bagi-bagi mereka. Di antara adalah ada namanya ashab atau orang-orang yang tersebut sebagai sahibul bala, ashabul bala, orang-orang yang dikumpulkan karena mereka di dunianya itu banyak prihatinnya. Yang kedua adalah ashabul afiyah. Golongan yang kedua adalah manusia yang hidupnya adem ayem, gemah lipah lojinawi, gampang dia hidupnya. Ujiannya enggak banyak. Nah, kemudian ketika orang-orang ahlul afiyah itu melihat ahlul bala diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka terus mengalir, dan mereka pun lantas orang-orang ahlul afiyah ini mengatakan, ya Allah, ya kembalikanlah ke dunia dalam keadaan ya quti'at bil maqarid, kami hidup tapi dalam keadaan tercincang-cincang. Ini saking apa? Menunjukkan kepada kita nyatanya orang-orang ya Allah berikan kekurangan apapun dia adalah kelebihan buat nanti di akhirat. Jadi kalau kita kesulitan dalam hal ekonomi, ya walaupun kita ini menderita dalam itu, ini kebaikan buat kita. Walaupun kurang, ini justru kelebihan buat kita. Di dunia maupun di akhirat. Kenapa kelebihan? Dengan sabar kita bisa dapat pahala banyak. Dengan sabar, Subhanahu wa ta'ala akan menuntun hidup kita. Dengan sabar, Allah akan jadikan itu pahala yang mengalir kelak nanti sampai di akhirat. Jika kekurangan fisik, ya, misal atau dibully sama teman-teman atau yang lainnya, sabar. Karena apa? Allah sedang memberikan pahala yang tercurah buat kita, jangan dibalas. Karena sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala besar kepada kita. Baik itu kita ya orang yang sempurna dalam kholqo atau orang sempurna dalam penciptaan atau dalam kehidupan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang kekurangan. Ya karena semua itu Allah ciptakan dalam keadaan yang terbaik. Inilah ya kata ya Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin dan juga dalam surat-surat yang lainnya. Juga dengan kita bersabar, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita.
Sebagaimana al-muallif di sini menyampaikan dalam hadis nomor 36, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan kita dalam bersabar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kita terus bersabar karena kita mampu untuk sabar, ya. Dan selama kita bersabar, ya kita baca Quran nih salah melulu. Kan rasanya kesal ya. Ini baca Quran salah melulu sih gitu. Atau ngapalin Quran nggak mau ada yang nempel-nempel. Kan di antara kita, mungkin saya sendiri ya. Ada yang ngapalnya lama. Alhamdulillah ngapalnya lama. Hilangnya cepat. Ngapalnya 2 hari, hilangnya 2 menit. Ada yang orang ngapalnya cepat, hilangnya lama, alhamdulillah. Ada yang orang ngapalnya cepat, hilangnya lama. Itu semua baik buat kita. Baik buat kita ya. Jadi nikmatin itu. Kalau kita lagi baca Quran, belajar Quran, diomelin sama guru, nikmatin tuh. Ya, wah ini tandanya saya mau salah nih. Dan saya harus belajar. Semakin saya belajar, Allah akan tak tidak bagus pengucapannya dalam keadaan belajar, dia dapat dosa apa enggak? Enggak dapat dosa. Tapi dapat pahala. Pahalanya berapa? 2. Nikmatin aja. Nikmatin proses belajar. Nikmatin ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Demikian pula tatkala kita ngafalin tuh ya. Al-Kafirun kita ngafalin masih bolak-balik itu. Wala ana wala antum. Udah, sabar itu. Sabar terus insya Allah dengan itu. Hakikatnya Allah sedang cinta sama kita. Ya Allah membiarkan kita sedang menikmati baca Quran. Walaupun dalam keadaan kesulitan. Karena semua ya kondisi kita adalah baik. Dan dengan bersabar ini Allah Subhanahu wa taala akan ya berikan pahala yang berlipat buat kita semua insyaallah taala. Barakallahu fikum, ini sangat begitu banyak hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab ini. Demikian pula ini hadits yang cukup panjang tentang kisah ya Abdullah bin Samir. Kisah Abdullah bin Samir nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya billahi taala ya. Kisah seorang anak yang bersabar luar biasa. Akhirnya dia menolong banyak orang. Akhirnya dia pun ya malah menjadikan orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Ini tersebut sebagai ashabul ukhdud. Ya Allah firmankan dalam surat apa yang ada kutil ashabul ukhdud, surat apa tuh? Al-Buruj. Nah, ini asbabu al-wurudnya ini atau apa sebab-sebab atau kisahnya ini. Kisahnya tentang Abu Amir. Jadi mana luar biasa dia perjuangannya untuk bersabar, bahkan sampai teman-temannya dipotong dari kepala ya, dipotong 2 seperti ini ya. Gurunya dipotong kepalanya ke bawah ya. Demikian pula menteri dari kerajaan pun dipotong karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bersabar pun terus beriman kepada Allah hingga akhirnya dia pun dipanah. Nanti disilakan baca ya. Dipanah ke dahinya, akhirnya meninggal dunia. Dan dalam kitab syirahnya Ibnu Hisam, Umar bin Khattab ketika Najran itu perbatasan antara Arab Saudi dengan Yaman ya. Karena kisah ini terjadi di Yaman. Ketika sedang menggali sesuatu, seorang penduduk menemukan ada mayat di situ sedang duduk dan menutup dahinya. Ketika dilepas, maka darah keluar mengalir. Padahal ternyata ini adalah Abdullah bin Samir yang meninggal ya ratusan tahun pada saat itu, dari saat itu. Bahwa inilah kisah yang membelakangi tentang kisah Ashabul Fil. Tahu? Kisah tentang tentara gajah. Ya, tentara gajah. Nanti kita jelaskan karena panjang di sini. Yang dimana gajahnya itu ketika memerangi Ka'bah ada berapa? Cuma ada 6 ya. Bukan banyak. Gajah yang paling besar namanya siapa? Ada yang tahu? Mahmud. Nah, Mahmud. Itu dalam sirah ya. Ini jadi ada kisah yang berkaitan itu semua tentang Ashabul Ukhdud, tentang Abdullah bin Samir yang diceritakan dalam kitab ini. Demikian pula sampai ke Ashabul Fil atau tentang tentara yang bergajah. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Barangkali ini kami sampaikan pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan pentingnya kita untuk bersabar. Dan ini merupakan nasihat untuk saya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian, hendaklah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu sabarnya dalam kita ini untuk mengerjakan taat kepada Allah atau dalam menghindarkan maksiat. Demikian pula ya kita sabar tatkala Allah Subhanahu wa taala uji kita semua.
Barakallahu fikum. Ini mungkin yang kami sampaikan pada hari ini. Ya silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu ya sekitar 15 menit. Ya, tafadhol baik yang berkaitan dengan materi atau luar materi silakan. Ya, atau dengan share kertas atau dengan pesan WhatsApp silakan. Barakallahu. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama. Ustadz, bagaimana cara untuk mendapat bersabar pada saat hantaman pertama? Kita mendapatkan musibah atau saat-saat pertama kita mengalami kesedihan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ini adalah berdasarkan hadits Nabi SAW, yang ini pun ada dalam kitab ini, dan ini jazakallahu khairan bagi yang bertanya. Ini sebagai tambahan yang tadi kita luput untuk membahas ya kitab hadits ini, di mana Nabi mengatakan innamas sabru sabatil ula, atau sungguhnya sabar itu tetap pada hantaman yang pertama. Jadi hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan hal ini adalah tatkala ada seseorang yang berziarah kubur, seorang ibu berziarah kubur, yaitu kuburan anaknya yang paling dia cintai. Kemudian Nabi SAW itu menyuruhnya untuk bersabar. Kemudian orang pun menolaknya. Lantas kemudian dia tidak tahu yang menasihati adalah Rasulullah SAW. Akhirnya wanita ini pun datang kepada Nabi SAW dan Nabi pun mengatakan innamas sabru sabatil ula. Sesungguhnya sabar itu taman yang pertama. Maka hadits Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita banyak hal. Ini ya. Di antaranya apa? Tatkala kita ditimpa musibah, kemudian ada orang yang menyemangati kita, memberikan nasihat, sabar ya. Ini merupakan nasihat yang berharga. Dan nasihat ini semacam energi baru buat kita. Jangan kita tolak. Ya kita malah mengatakan, emangnya sabar bisa mengatasi ini? Atau kamu nggak di posisi saya sih? Kamu ngomong sabar, sabar aja. Coba di posisi saya. Tidak, jangan. Tapi apa kita ini sebagai masukan yang bagus. Karena Nabi itu, ya karena memang demikian. Kalau kita musibah, ya paling kita bisa ngomong apa? Sabar aja. Dan padahal omongan ini tidak hanya sekedar omongan, tapi ini menjadi ya energi buat kita semua. Karena Nabi SAW pun demikian. Beliau menyuruh ini untuk sabar. Tapi nyatanya orang ini menolak. Ya maka pastikan ya, tatkala kita kena musibah, apapun itu, kematian kah, kehilangan kah, atau yang lainnya, ada orang yang ngasih nasihat. Ya, sabar dan lain sebagainya, terima nasihat tersebut. Ya walaupun kita pahit, karena memang tadi ya sabar itu berat dan membakar, tapi kita terima. Karena ini adalah bagian dari pengamalan hadits Nabi SAW, innamas sabru fis sadaqatil ula. Sungguhnya sabar ada pada hantaman yang pertama. Jadi terkadang seorang itu bisa bersabarnya ketika sudah melewati waktu-waktu. Ketika kehilangan, dia nggak bisa sabar. Caci, maki, keluh kesah, dan lain sebagainya. Namun di hari-hari selanjutnya dia sudah bisa berdamai dengan keadaan. Bisa bersabar. Tapi sayangnya juga seperti ini, pahala kita itu tidak sempurna. Karena Nabi mengatakan sungguhnya kesabaran itu pada hantaman yang pertama. Jadi pastikan tatkala kita dapat musibah, ya kita bersabar. Dan sabar itu bukan berarti kita senyum. Ada orang meninggal, seorang tua kita meninggal ya. Kita senyum ketawa, jangan juga. Bahkan ketika ada orang yang meninggal dunia, ya kita menangis, tanda ini pun sabar ya. Nabi SAW pun dalam kitab ini yang belum kita jelaskan hadisnya, ketika putranya meninggal dunia ya Ibrahim, ya, beliau itu menangis. Sahabat bertanya, ini kenapa ya Rasulullah? Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita itu ya tidak menangis, tidak cemberut, tidak apa tidak. Tapi sabar dalam keteguhan hati kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan tentang sabar ya. Ya tulis lupa.
Sabar adalah habsun nafsi. Sabar adalah, kata beliau, adalah menjaga diri, menjaga diri ya, menjaga diri dari menggerutu. Beliau mengatakan habsun nafsi 'anil jazai wa tasakhut, atau menjaga diri jangan sampai menggerutu. Wa habsul lisan 'anil syakwa, dan menjaga lisan jangan sampai mudah mengeluh. Mengeluh manusiawi, tapi kalau dia terus-terusan mengeluh, tandanya ia tidak bersabar. Wa habsul jawarih 'anit tashwish, dan menjaga diri jangan sampai merusak. Ini kata beliau. Jadi sabar itu 3. Orang itu sabar bagaimana? Menjaga dirinya dari menggerutu. Artinya adalah dia nggak terima itu musibah. Yang kedua, menjaga lisannya ya agar tidak banyak mengeluh. Dan yang ketiga adalah menjaga pribadinya agar jangan sampai merusak. Kadang-kadang kalau kita marah, ada masalah, kita mudah untuk merusak. Ya, kita udah mudah untuk tidak hanya merusaknya itu fisik. Kadang kita merusak hati orang lain, merusak hubungan rumah tangga, merusak yang lainnya. Maka orang yang bersabar, dia menjaga 3 hal ini. Inilah tersebut sebagai orang yang sabar. Walaupun sifat manusiawinya ada, menangis, ya, cemberut, sedih, ini manusiawi. Tapi jika dia melakukan 3 hal ini, maka insya Allah dia tersebut sebagai orang yang sabar. Jadi walhasil adalah bagaimana caranya kita untuk bersabar. Tatkala ada hantaman, yang pertama adalah tadi, ketika ada orang memberikan nasihat, kita terima. Yang pertama ya. Yang kedua, aplikasikanlah sabar dengan 3 hal tadi. Tidak menggerutu, tidak banyak mengeluh, dan tidak merusak. Nah, barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan tersebut. Di sini ada pertanyaan lewat online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah sabar itu ada batasannya? Barakallahu fikum. Apakah sabar ada batasannya? Ada batasan nggak sabar? Ada. Ada apa enggak? Tergantung sabar yang mana ya. Kalau sabarnya berkaitan dengan 3 hal tadi, nggak ada batasannya. Apa itu? Sabar taat kepada Allah. Sabar untuk menghindari apa? Maksiat. Sabar ketika Allah menguji kita. 3 hal ini tidak ada batasannya. Nggak boleh kita malah ada batasan di sabar itu. Udahlah, saya nggak sabar buat taat, besoknya maksiat, nggak boleh. 3 hal ini tidak boleh kita untuk ya malah tidak bersabar atau ada batasan dalam bersabar. Ya selain dari itu, maka ya kita pun boleh ada batasannya di situ. Artinya adalah dengan cara keilmuan. Misalkan contoh, ada seorang yang mengganggu kita atau mengganggu keluarga kita, menghina misalkan ya istri kita atau yang lain, misalkan menyebabkan istri kita atau yang lainnya, misalkan anak atau yang lainnya itu termadorotkan, maka kita apakah mengatakan sabar aja? Nggak bisa. Kita harus melakukan hal-hal, jangan sampai kedzaliman itu terus ada. Seperti itu. Jadi sabar apakah ada batasannya? Jawabannya adalah iya, jika di luar dari 3 hal ini. Tapi tentu masuk dari batasan sabar ini adalah berdasarkan dengan ilmu. Ketika Nabi SAW itu dihina, kita boleh sabar? Kita boleh marah nggak? Boleh, bahkan wajib kan. Tapi marahnya sesuai dengan keilmuan. Ya harus kita, ya walaupun kita kesal, marah, harus di atas koridor syariat. Tidak boleh kita malah melakukan hal-hal yang madorot. Demikian ya. Jadi sabar itu tidak saja dalam 3, selainnya wallahu alam itu ada batasannya. Barakallahu fikum. Ya, lagi mungkin? Sebelum kita tutup? Oh iya, barakallahu fikum. Jika tidak, maka kita tutup kajian kita pada hari ini ya. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih sudah hadir di kajian kita pada hari ini. Alhamdulillah, walaupun hujan ya, rintik-rintik, tapi alhamdulillah tidak memutuskan semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri kajian kita pada hari ini. Alhamdulillah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita kesabaran untuk menjalani kehidupan ini dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita mulia dan juga diri kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia, mulia dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Kita akhiri kajian kita pada hari ini. Terima kasih sekali kehadirannya. Semoga Allah berikan pahala yang berlipat buat kita semua. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.